Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu bapak jamaah Majelis Ta'lim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat, yang mudah-mudahan hari ini di hari yang ke-23 Ramadan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar puasanya hari ini? Hari yang ke-23, kira-kira menu apa untuk berbuka sore ini? Jangan lupa jika ada yang manis-manis bisa dikirim ke tempat saya. Ngarep. Ya, sunnah. Jadi sunnah ketika berbuka dengan yang manis-manis. Kemudian satu meja dengan juga yang manis-manis. Artinya seorang suami bersama anak dan istrinya. Ya Allah, nikmat sekali Ramadan tahun ini. Karena kita dipaksa untuk tetap di rumah, sehingga sengaja Allah atur. Ya, saya ulang, sehingga sengaja Allah atur bukannya bersama anak dan istri. Allah. Salat tarawihnya bersama anak dan istri. Allah. Kemudian sholat subuhnya dengan anak dan istri, makan sahurnya dengan anak dan istri. Subhanallah. Hikmahnya Allah sengaja mendekatkan seorang suami kepada istrinya agar kemudian pandangannya lebih banyak memandang istrinya, dan kemudian di hatinya menimbulkan rasa sayang yang luar biasa kepada istri dan anak-anaknya. Wah, makanya buat para suami, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Tanpa repot-repot kita menjaga ini mata, Allah sudah jaga. Kenapa? 24 jam kita di rumah bersama istri memandang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan bersyukurlah bagi seorang istri. Gantian ya. Kalau tadi seorang suami, sekarang seorang istri. Bersyukurlah bagi seorang istri 24 jam. Sang suami pandangannya hanya terfokus kepada istri. Dan setiap gerakan istri yang menyenangkan hati suami, maka gerakan, tingkah laku dan perbuatan, bahkan senyumnya seorang istri kepada suami menjadi jembatan dia kembali kepada Allah nantinya dalam kebahagiaan, keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nikmat sekali. Makanya saya sering WA sama teman-teman, jangan banyak di luar. Saya bilang, hari ini Allah atur kita untuk di rumah supaya bisa menikmati bersama dengan keluarga. Oh, tidak jarang-jarang Pak, tidak jarang-jarang ibu dan bapak hari-harinya seseorang yang habis di luar rumah, bahkan sampai di rumah dia sudah capek, tinggal tidur, pagi bangun lagi, berangkat lagi, tanpa bisa guyon, mainan dan bercanda dengan seorang istri. Tapi hari ini di Ramadan tahun ini, subhanallah, Allah ajarkan kepada kita untuk benar-benar bisa menikmati betapa indahnya hidup berumah tangga. Alhamdulillah. Makanya saya pesan kepada para istri di rumah, mumpung suami 24 jam memandang kepada para istri, perlakukanlah suami dengan cara yang terbaik.
Kalau biasa cuman pakai daster, selepas maghrib, selepas isya, pakailah pakaian yang bagus. Dalam tanda kutip tentunya ya, bagus bukan berarti baru, tapi pakaian yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Kok begitu? Kenapa? Ketika seorang istri menunjukkan sesuatu kepada suaminya dan suaminya senang kepada apa yang dilakukan istrinya, ketahuilah sepanjang malam seluruh penduduk langit yang artinya malaikat beristighfar, memintakan ampun kepada Allah kepada seorang istri yang membahagiakan hati suaminya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di hari yang ke-23 ini kita semua semakin sadar. Kenapa? Karena sesungguhnya puasa yang Allah ajarkan langsung kepada kita adalah bagaimana Allah mengajarkan kita untuk menghindar dari sifat-sifat sombong. Contoh, coba kalau sudah puasa, habis makan sahur masih kuat, nanti jam 11 perut udah mulai keroncongan. Habis itu sholat duhur, setelah sholat duhur datangnya pengen tidur, terus mulai lemes. Jam 3 tambah parah. Ingat, ketika seperti itu harusnya kita sadar, oh iya ya, ternyata manusia adalah ciptaan Allah yang sangat lemah dan tidak punya kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kehebatan kalimah la haula wala quwata illa billah di sini tempatnya. Di sini Allah pengen mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwa kalian semua tidak mempunyai kekuatan, tapi yang punya kekuatan adalah yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sehingga benar kita sadar, oh iya ya, ternyata saya tidak pantas menjadi orang yang sombong. Sekuat dan sehebat apapun saya, ternyata ketika Allah tidak menitipkan kekuatan, kita semua menjadi orang-orang yang lemah. Sombong, hilangin sifat sombong. Punya harta cuman titipan. Ketika titipannya sudah diambil oleh Allah, maka kita siap menjalani dari titik yang paling bawah. Jabatan pun hanya titipan. Ketika jabatan jangka waktunya sudah habis, maka kita siap jadi rakyat biasa. Maka dalam hati, siapapun diri kita, hilangkan jauh-jauh sifat sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Shadaqallahul adzim. Surah Al-Jumu'ah. Allah sampaikan, Allah peringatkan kepada kita, hamba-hamba yang mencintainya. Udkhulu abwaab jahannam. Masuklah kalian semua ke pintu-pintu jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Khalidina fiha, dan kekallah kalian di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ketahuilah, itu seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang suka menyombongkan diri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak dan Ibu, saya sering menyampaikan, siapapun kita, sadarilah bahwa apa yang ada pada diri kita
adalah titipan Allah. Yang punya mobil bagus, mobil hanya kaleng. Hanya kaleng. Saya ulang, yang punya mobil bagus, punya mobil mewah, mobil hanya kaleng. Kalau kemudian mobil yang cuma kaleng itu membuat kita jumawa, membuat kita sombong, hina kita di hadapan Allah. Harusnya syukur. Dengan mobil yang Allah titipkan kepada kita, kita harusnya syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Kau anugerahkan mobil ini kepada hamba dan keluarga. Semoga dengan ada mobil ini ya Allah, semakin banyak kami syukur kepadamu dan menjadi jembatan untuk tetap dekat dan bisa memberi manfaat buat orang lain. Enak. Sehingga ketika orang datang minta tolong, Mas tolong antarin saya ke rumah sakit. Oh, kita ingat bahwa mobil yang Allah titipkan kepada kita agar bisa memberi manfaat buat orang lain. Kita berangkat ngantar tetangga ke rumah sakit. Tapi kalau kita menganggap mobil adalah sesuatu yang paling berharga, menganggap mobil adalah sesuatu yang paling hebat dan mahal harganya, kita lupa dengan tetangga. Ketika ada orang minta tolong, Mas tolong antarin bapak lagi sakit, kita ngomong apa? Enak aja, ini mobil mahal, masa mau dibawa orang sakit? Naudzubillah min dzalik. Makanya ibu dan bapak, semua perjalanan hidup kita, hidup dan mati kita adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya, sengaja Allah ciptakan hidup dan mati untuk menguji kita. Siapa kemudian yang punya amalan-amalan yang terbaik untuk dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang terus mau berusaha menjadi lebih baik. Usahanya yang penting. Kalau kemudian kita usaha, maka di ujungnya akan mendapat pertolongan dari Allah. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat hasil dari apa yang dia inginkan. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, maka di hari yang ke-23 Ramadan ini harusnya semakin kita tertinggal dengan Ramadan, kemudian bertemu dengan bulan Syawal, kita sadar bahwa manusia harus menjauhkan diri dari sifat sombong. Jabatan sama. Orang yang punya jabatan kemudian membanggakan dengan jabatannya, hati-hati. Mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin, harus disampaikan. Kenapa? Karena setiap jabatan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari presiden sampai Pak RT. Oh, Pak RT juga kena. Jangankan Pak RT, kepala rumah tangga pun, suami pun akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana menjadi seorang suami. Makanya beruntung para bapak, ada Ramadan tahun ini. Setidaknya kita sudah berusaha 1 bulan mimpin anak dengan istri sholat. Itu sudah nilai plus. Setidaknya sudah 1 bulan kita nemani anak istri berbuka, itu sudah hebat. Setidaknya sudah 1 bulan di Ramadan ini kita bangunkan istri dan anak-anak untuk bangun makan sahur, itu sudah hebat. Dan nanti bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah suami yang baik-baik saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ibu dan bapak yang dirahmati Allah, makanya penting buat menyadari semua yang ada dalam diri kita bukan milik kita, tapi adalah titipan dari Allah
yang nanti bakal dimintai pertanggungjawabannya. Mobil kaleng, jangan sampai dengan mobil kita menjadi bangga, kita menjadi congkak, kita menjadi sombong. Rugi kalau kemudian penghambaan kita kepada Allah harus terhalang dengan sifat sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun cuma sebiji darah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat hikmah hari ini menyadari semua yang ada pada diri kita adalah titipan Allah. Dan kalau kita sadari itu titipan Allah, maka lucu kalau titipan itu kita jadikan asbab buat menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.